alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa huwa sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man sara ala sunnatihi wa manhajihi min ummatil Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Thaibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Potongan khutbatul hajah tadi, yaitu fa inna asdaqal hadithi kitabullah, itu sangat sering kita dengar baik di mimbar khutbah Jumat ataupun di majelis-majelis kajian. Saking seringnya, maka mungkin perlu kita ulang kembali apa makna singkat dari fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterjemahkan, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar kalimat atau perkataan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, maka itu adalah kebenaran mutlak. Tidak ada yang perlu diragukan. Apapun ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, maka itulah sebenar-benarnya ajaran. Apapun larangan, perintah, himbauan, peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar, meskipun kita belum merasakannya. Misalnya gambaran tentang pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala neraka, maka itu pasti terjadi. Gambaran tentang bagaimana nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala itu juga pasti terjadi, meskipun kita belum merasakannya. Termasuk ajaran-ajaran pembagian harta waris misalnya di dalam Al-Quran, itu harus kita jalankan, harus kita ikuti, karena itulah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik kalam, sebaik-baik perkataan. Maka Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia jika ingin hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita ini hidup dengan damai, hidup dengan tentram, dengan tertib di atas muka bumi ini, di seluruh penjuru dunia ini, maka Allah berikan kita pedoman, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik hukum, sebaik-baik arahan dan himbauan, seluruhnya di dalam Al-Quranul Karim. Maka apapun kondisi kita, dimanapun kita hidup, kita tetap di dalam hati kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjadikan Al-Quran ini adalah pedoman, panutan yang harus kita jalankan di dalam menghadapi atau menjalani kehidupan dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, setelah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di sini maksudnya Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nabi, maka dia nabi palsu. Maka tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa petunjuk Nabi adalah yang sebaik-baik petunjuk? Karena Al-Quran sendiri yang menyatakan demikian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Suri tauladan di sini tidak sempit, bukan hanya urusan akhlak saja, atau bukan hanya urusan-urusan akidah, tetapi seluruh sisi ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh sisinya. Dari sisi akidahnya, dari sisi muamalahnya beliau, dari sisi akhlaknya, dari sisi adabnya, itu harus kita ikuti. Jangan hanya mengikuti dari adabnya saja, tetapi akidahnya tidak diikuti. Atau sebaliknya, hanya mengikuti akidahnya saja, tetapi adab dan akhlaknya Rasul tidak diikuti. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya apa arahan, instruksi, himbauan yang ada dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari wahyu, bagian dari petunjuk wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya, tetapi murni apa yang beliau sampaikan, apapun itu, baik perkataannya, baik gerak-geriknya, perbuatannya, baik sifatnya, bentuk fisiknya beliau, akhlaknya beliau, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada syubhat ya, ini jangan sampai ini terpengaruh. Syubhat itu menyatakan seperti ini. Jadi ketika ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini harus lihat, ini kalimat syubhatnya demikian. Kita harus lihat posisi Nabi sekarang sedang jadi apa? Apakah sedang menjadi manusia biasa ataukah sedang menjadi Rasul? Nah, jadi ada pernyataan demikian, dan ini banyak beredar di tokoh-tokoh apa namanya ini, liberal ya, orang liberal di kampus-kampus Islam itu banyak beredar pernyataan demikian. Jadi ketika ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dilihat dulu, ini Nabi posisinya sedang jadi apa? Apakah sedang jadi Rasul atau sedang jadi manusia biasa? Padahal Allah tadi telah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sepakat para ulama dari masa ke masa bahwasanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat beliau, baik sifat yang bentuknya sifat sebagaimana sifat yang kita ketahui, ataupun sifat zohir ya, misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau nyisir ke kanan misalnya gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak isbal misalnya seperti itu. Nah, kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Thaibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah petunjuk yang terbaik. Maka dua hal ini, pertama adalah tadi kitabullah, kalamullah Al-Quran, dan petunjuk sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah pedoman yang utama yang harus wajib kita jadikan sebagai panutan pegangan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Baik kehidupan yang beragama, kehidupan agama misalnya ibadah, muamalah, dan yang dari sisi yang lainnya. Muamalah nanti ada muamalah kepada keluarga misalnya, muamalah kepada lingkungan, muamalah kepada pemimpin, muamalah kepada orang-orang kafir, semuanya telah ada di dalam kitabullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak tepat kalau disebut kalau urusan misalnya urusan beberapa urusan itu jangan lihat hukum Islam, lihat hukum yang lain. Nah, kalau urusan ini baru kita lihat dari kacamata agama. Kalau urusan ini tidak usah lihat dari kacamata agama, maka tidak tepat. Karena di dalam agama Islam, di dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh ajaran, seluruh pedoman, seluruh instruksi himbauan itu sudah ada. Tinggal kita ini
bagaimana menggalinya, atau kalau kita tidak bisa, kita bertanya kepada yang ahlinya. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ada suatu hal yang kalian tidak ketahui, tanya kepada yang berilmu, yaitu para ulama. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyebutkan lawannya, yaitu di situ adalah seburuk-buruk hal. Wasyarrul umuri muhdatsatuha. Jadi seburuk-buruk hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa-apa yang diada-adakan, dibuat-buat, dikarang-karang. Jadi Allah sudah menobatkan seperti ini. Petunjuk sudah ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sesuatu yang dibuat hal-hal baru di dalam urusan agama. Di dalam urusan agama ada hal-hal baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diberikan instruksi atau himbauan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah seburuk-buruk perkara. Di dalam hadis yang lain disebutkan seburuk-buruk perkara ini itu nanti ada istilahnya, istilah baru. Istilahnya adalah disebut dengan bid'ah. Nah, kita akan sering dengar ustadz-ustadz kita menyebut kalimat bid'ah. Bid'ah di situ maksudnya adalah perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan baik oleh Allah ataupun Rasulnya. Ya, bukan pesawat dan Facebook ya. Sebagian orang salah memahami kalimat bid'ah. Dia kira bid'ah itu pesawat. Dulu zaman Nabi tidak ada pesawat. Sekarang pesawat ada, maka pesawat bid'ah. Jadi tidak. Bid'ah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi SAW, kemudian bid'ah yang dimaksud di dalam kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah, itu maksudnya adalah dalam urusan agama. Ya, misalnya contoh sederhana, sholat misalnya ya, sholat qobliyah subuh itu kan jumlah rakaatnya ada 2. Nah, kemudian mungkin ini saking semangatnya kita sholat qobliyahnya 3 saja. Nah, yang 1 rakaatnya itu tambahan hal-hal baru yang diadakan di dalam agama, maka itu disebut dengan bid'ah. Dalam riwayat yang lain secara jelas dan terang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya man amila amalan, siapa yang beramal dengan suatu amalan. Amalan di sini tidak ditentukan harus sholatkah, tidak. Jadi disebut secara umum seluruh amalan. Laisa alaihi amruna, yang tidak pernah ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu akan ditolak. Jadi tadi contoh yang tadi salat qobliyah subuh 3 rakaat, karena tidak pernah ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah ditolak. Maka sia-sialah, sudah capek salat qobliyah 3 rakaat, tetapi karena tidak ada perintahnya, tidak ada tauladannya, tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Nah, di sini di dalam potongan tadi berarti ada 3 hal ya, yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus menjunjung tinggi Al-Qur'an. Kedua, kita harus menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tauladan, panutan kita. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita ini hati-hati terjebak ke dalam sesuatu yang baru di dalam urusan agama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala itu menulis sebuah risalah yang sangat populer sekali ya di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di negara asalnya beliau yaitu di Saudi Arabia. Risalah ini dijadikan kurikulum baik di sekolah dasarnya
menengahnya, atasnya ataupun di perguruan tingginya, yaitu sebuah risalah yang sangat kita kenal, ya, Al-Uthul As-Salasah. Nah, di sini bagaimana beliau rahimahullahu taala selalu memulai nasihat-nasihat beliau di dalam risalah ini dengan ilmu agar kita ini tadi, agar tahu mana petunjuk Allah, mana petunjuk Rasul SAW, dan mana hal-hal yang baru di dalam agama. Karena kalau tidak ada ilmu, kita nggak tahu. Oh, lihat orang, nah, ini orangnya ini pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju putih misalnya, dia melakukan suatu amalan. Kalau kita nggak punya ilmu, mesti kita akan ikut, karena manusia itu cenderung mengikuti, kecondongannya itu mengikuti. Dia akan ikut. Wah, ini ada orang ini kok dipanuti ini di masyarakat. Nah, ini apa sih keistimewaannya? Akhirnya dia lihat, dia ikuti. Padahal dia tidak tahu ilmunya, hingga terjatuhlah dia ke dalam suatu hal yang buruk. Bahkan kata Nabi SAW tadi, wa syarrul umuri, seburuk-buruk hal, yaitu hal-hal perkara baru yang diada-adakan di dalam urusan agama. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu penting bagi setiap kita untuk memahami poin-poin dari risalah yang nanti akan kita bacakan ini, risalah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita akan bacakan risalah ini dan semoga nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu sebagaimana doa di pagi hari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Beliau berkata rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah, ketahuilah. Jadi i'lam itu fi'il amr ya, yang belajar bahasa Arab, fi'lu amrinnya dari alima ya'lamu, mengetahui. Maksudnya adalah pengetahuan, ilmu. Nah, kalau kita sebut di negara kita atau bahasa kita kan ilmu. Jadi kalau ada kalimat i'lam, dimanapun kalimat itu berada, baik di Al-Quran atau di sunnah, misalnya di hadis atau di kitab-kitab para ulama, ini maksudnya ilmu, ya, i'lam. Jadi berilmulah, gitu maksudnya, berilmulah kalian, semoga Allah merahmati kalian semua. Annahu, bahwasanya, yajibu alaina, wajib atas kita semua, ta'allumu arba'i masailah, mempelajari, mengilmui 4 hal. Apa 4 hal itu? Jadi ada 4 hal yang wajib kita berilmu tentang 4 hal ini. Yang pertama adalah al-ilmu. Jadi ilmu itu sendiri. Jadi kita harus mengetahui, kita harus berilmu bahwasanya kita ini harus punya ilmu. Nah, kadang banyak orang itu nggak sadar kalau dirinya tidak berilmu, dirinya ini bodoh, itu nggak sadar. Maka di sini peringatan pertamanya, kita harus tahu kita ini penting, perlu dengan ilmu. Kemudian para ulama menjelaskan ilmu yang dimaksud di sini, kalau sebagian kita ilmu itu memang masih umum, ya, masih umum. Ada ilmu kedokteran, kan ada ilmunya juga, ilmu kedokteran, ya. Ilmu teknik misalnya, ya, ilmu bangunan, kan ada ilmunya semua. Bahkan ada ilmu memasak, ilmu biologi, ilmu fisika. Nah, para ulama menjelaskan ilmu yang dimaksud bahwasanya di sini adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan umat Islam ini banyak ibadah yang kita kerjakan. Misalnya yang wajib itu misalnya sholat, ya, sholat, kemudian zakat, haji bagi yang sudah mampu, atau berpuasa yang insya Allah sesaat lagi kita akan berpuasa. Dan yang paling penting misalnya nanti ada syahadatain, bagaimana kita berilmu tentang 2 kalimat syahadat. Nah, ini pengertian pertama. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu yang dimaksud di sini adalah bagaimana ilmu agar seseorang ini ketika dia beribadah kepada Tuhannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul di atas ilmu. Jadi tidak ngarang sendiri, ya, tidak ngarang sendiri,
tidak seenaknya sendiri, atau tidak dia beribadah karena kata orang. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu mengamalkan amalan ini? Oh, ini saya dapat ini, saya pernah ikut pengajian jam 1 malam misalnya. Terus saya diijazahi amalan ini. Nah, padahal tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya. Jadi cuma dapat ijazah gitu, terus dijadikan suatu amalan dan diamalkan. Kemudian ilmu juga bagaimana kita mengetahui cara kita bermuamalah, bersosialisasi ya dengan sesama kita, sesama manusia, baik di lingkungan keluarga, masyarakat ataupun secara umum. Nah, itu juga perlu ada ilmunya. Bagaimana kita menyambut tamu di rumah? Apakah yang kita kasih ini kopi atau teh misalnya, atau dibiarkan saja gitu tamunya sampai pulang tidak ada minuman sedikit pun, misalnya demikian. Maka ilmu-ilmu seperti ini harus kita pelajari, harus kita ketahui. Dan juga setinggi-tingginya ilmu, ya tadi ilmu tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari sifat-sifatnya agar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu-ilmu seperti ini harus kita pelajari, harus kita ketahui, harus kita ilmui. Makanya di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan, setelah beliau menyebutkan tadi kan ada 4 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya, yang pertama adalah ilmu. Kata beliau di sini, ilmu yang kami maksud di sini adalah wahwa ma'rifatullah, ilmu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah. Kalau versi zaman sekarangnya itu disebut dengan ilmu tauhid. Jangan salah tapi ya belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ada yang salah, ada ilmu tauhid yang salah, yaitu ilmu tauhid yang dibangun di atas dasar ilmu kalam, ilmu logika. Nah, jadi belajar tauhid itu tidak dengan logika ya, tetapi dengan nas, dengan Al-Qur'an, nas Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, jangan sebagian orang atau bahkan mungkin di kampus-kampus itu ada nanti fakultas ilmu akidah, ilmu tauhid misalnya, tapi mata kuliahnya ilmu kalam. Ya, makanya ini kalau ada kaum muhsinin ya yang punya biaya besar bikin kampus, nanti usuluddinnya itu benar-benar yang diajarkan itu ilmu tauhid yang benar, ya bukan ilmu tauhid yang tidak benar. Mungkin ada Universitas Thaibah Indonesia. Nah, ya, ya amin ya, amin. Ya agar cendekiawan muslimnya itu lurus. Ya, memang ada cendekiawan muslim, tapi ya demikian karena yang dipelajari di kampusnya ya ilmu-ilmu seperti tadi. Ilmu tauhid judulnya, tetapi pembahasannya bukan ilmu tauhid. Bahkan nukilannya itu ya dari tokoh-tokoh barat. Jadi berkata Toteles misalnya. Ya seperti itu yang dipelajari. Gimana kita mempelajari tauhid dari orang-orang yang belum jelas agamanya, bahkan bisa dibilang orang-orang kafir. Belajar ilmu tauhid, pemikiran tauhid dari ilmu kafir. Dan itu efeknya sangat besar sekali. Misalnya di S1 ngambil jurusan itu misalnya, belajar ilmu tauhid, S2, S3. Nah, nanti kalau udah S3 itu biasanya nulis buku ilmu tauhid judul bukunya, tetapi ya isinya itu pemikiran orang-orang barat sana, dan itu yang dikonsumsi oleh masyarakat kita secara umum. Jadi masyarakat kita secara umum memahaminya ilmu tauhid itu ya seperti itu ya. Kecuali di beberapa masjid, misalnya alhamdulillah ya di Masjid Thaibah ya, ilmu tauhidnya yang dikaji itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bukan berdasarkan pemikiran seseorang, berdasarkan pendapat seseorang, atau bahkan nauzubillah pendapat orang-orang kafir.
Kemudian ilmu juga kata beliau rahimahullah taala ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang itu harus kenal dengan nabinya. Seorang muslim selain dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sebatas mengerti biodata. Ya, bukan hanya sebatas mengerti biodata. Oh, Nabi Muhammad nama lengkapnya ini, ayahnya ini, nama ibunya ini, nama anaknya ini, bukan. Tetapi lebih luas dari itu. Jadi mengenal Nabi SAW, sekali lagi saya ulangi, bukan hanya sebatas mengenal biodata, tapi harus tahu bagaimana akhlak beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana tauhidnya beliau, bagaimana akidahnya Nabi SAW. Sehingga tadi kita sebutkan ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu bisa kita jalankan. Kita kalau nggak kenal Nabi, gimana mau jadikan Nabi sebagai tauladan? Maka harus kita kenal, kita pelajari. Alhamdulillah di Masjid Thaibah kan ada pelajaran sirah ya. Nah, itu sangat penting sekali agar kita mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang paling penting di sini atau yang terpenting ya dari hal-hal yang penting, kata beliau rahimahullah taala, setelah seorang muslim ini mengetahui tentang nabinya, dia harus ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dia harus juga tahu tentang agama yang sedang dia anut ini, yaitu agama Islam. Alhamdulillah ya, kita ini Islamnya itu keturunan. Itu alhamdulillah sekali. Banyak orang yang lahir ya tapi tidak jadi muslim. Tidak jadi muslim karena keturunannya, karena sebab keturunan. Ya, keturunannya orang Yahudi atau orang Nasrani, maka dia lahir di muka bumi ini, maka sampai besar, sampai mati tetap dengan agama itu. Ya, maka sekali lagi kita lahir dari keluarga keturunan muslim itu sudah nikmat yang luar biasa sekali. Maka bagaimana nikmat ini kita betul-betul jaga, kita syukuri. Antara lain cara mensyukurinya adalah kita harus mengenal agama ini, belajar ya, dengan belajar, mengetahui tentang agama Islam. Kita tahu rukun-rukunnya, misalnya rukun Islam ada berapa? Ada 5 ya, ada 5. Ada sebagian sekte itu rukun Islamnya bukan, tidak 5 ya, sebagian sekte. Maka Islam itu rukunnya ada 5. Yang pertama adalah syahadatain ya, dua syahadat di situ, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Ya, sholat 5 waktu maksudnya di sini ya. Sholat 5 waktu yang wajib. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat, atau sebagian mendahulukan puasa baru membayar zakat. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian juga yang terakhir, yang kelima adalah naik haji ke Baitullah jika mampu. Ke Baitullah ya. Karena ada sebagian sekte juga sekarang hajinya enggak ke Baitullah. Nah, itu kan jadi problem. Ya, hajinya ke tempat lain. Maka di sini rukun Islam ini penting ya, kita ulang kembali, kita ajar kembali, kita talqin kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, agar mereka sejak kecil itu tahu tentang rukun Islam. Kita ada pengalaman ya, kami kan guru TPQ ya. TPQ itu kan sebagian besar yang ngaji orang-orang yang di sekolah-sekolah umum, sekolah negeri. Itu rukun Islam tidak tahu. Sangat memprihatinkan sekali, rukun Islam tidak tahu. Ya, alhamdulillah mungkin yang putra-putrinya sekolah di lembaga-lembaga Islam, insya Allah kami yakin ya, kalau lembaga-lembaga Islam itu mesti mengajarkan rukun-rukun Islam, rukun iman, sholat,
wudu, puasa, zakat diajarkan oleh lembaga-lembaga Islam. Maka di sini mungkin nasihat kami kepada kita semuanya agar pandai-pandai memilih lembaga pendidikan Islam. Jadi lihat, kalau bila perlu tagih ke kepala sekolahnya itu, coba lihat kurikulumnya, gitu. Dilihat, wah tebal sekali, akhirnya nggak jadi. Ya bisa dilihat ya. Sekarang untuk mencari informasi tentang lembaga pendidikan kan mudah, bisa lewat apa? Biasanya lewat websitenya, ada lewat Facebook, Instagram, ataupun punya rekomendasi kenalan, atau bahkan sekarang nyebar-nyebar brosur gitu ya. Nah, jadi hati-hati dalam memilih lembaga pendidikan Islam. Ini memperhatikan sekali di negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia, tetapi ya rukun Islam sebagian itu tidak tahu, tidak kenal ya, tidak kenal dengan rukun Islam. Kemudian di sini ada tambahan bil adillah. Adillah itu kan jamak taksir ya dari dalilun, dalilani, adillatun, dalil. Kalau kita terjemahkan dalil itu petunjuk maksudnya ya, petunjuk. Jadi ada dalilnya, ada petunjuknya. Jadi mengenal agama Islam, berilmu tentang agama Islam yang ada petunjuknya, dengan petunjuk. Ya bukan ini ajaran Islam ini, tapi ditanya petunjuknya, mana dalilnya? Diam misalnya ya, tidak ada dalilnya. Gitu. Tapi begini ya, nanya dalil itu kalau kita sudah tahu dalil, ya jangan kita belum tahu dalil, nanya dalil ke orang, nanti ditanya balik. Ya, maka di sini penting, mungkin kami nasihati di sini bagaimana cara kita memilih guru, memilih tempat pengajian. Kalau kita ini tidak tahu dalil, misalnya kita tidak tahu dalil, kita sangat minim pengetahuan kita tentang dalil, maka cari pengajian-pengajian yang kalau kajian itu banyak dalilnya. Nah, biar kita tahu dalil, ya, yang banyak dalilnya. Kemudian dalil juga ini penting sekali dalil ini, karena kita kan jaraknya dengan Nabi SAW berapa tahun sudah? 1442 tahun yang lalu jarak kita dengan Nabi SAW. Maka tentu di dalam ajaran agama atau syariat ini, syariat Islam ini itu digoda terus. Syariatnya tetap ada, tetap murni. Cuman syaitan itu tetap ada, tetap hidup. Bahkan di dalam hadis, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut jalan-jalan yang sesat ini, godaan-godaan yang banyak itu dengan istilah subulun, jamak dari sabilun. Jadi jalan petunjuk Islam yang murni itu cuma satu, sedangkan jalan-jalan yang merusak ini ada banyak. Nah, jadi Islam dengan ajarannya, dengan syariatnya yang murni ini dalam perjalanannya itu sampai detik ini, bahkan sampai kiamat nanti itu mesti banyak godaan-godaannya. Makanya pentingnya dalil itu seperti itu. Ada sebagian sekarang menyepelekan dalil, dalil itu penting ya, penting. Jangan sampai kita terjebak tadi ya, terjatuh ke dalam apa tadi yang disebut muhdatsatil umur, perkara-perkara baru di dalam agama. Jadi perkara baru dalam agama itu sumbernya itu karena kalau tidak karena dalilnya itu palsu, yang kedua ada tidak ada dalilnya. Ada dalilnya tapi palsu atau lemah, sumbernya tidak kuat. Ini ada dalilnya nih, telah ditelusuri, kok dalilnya dari Yahudi ya. Jadi muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama itu sumbernya kalau tidak karena dalilnya palsu, yang kedua tidak ada dalilnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui agama ini dengan dalil. Nah, dalilnya tentu yang sahih ya, karena kalau palsu ya ngapain? Uang aja kita nggak mau kalau palsu, apalagi dalil. Ya banyak ya amalan-amalan yang tersebar di kalangan masyarakat kita, baik mungkin yang di pedesaan, perkampungan, perkotaan. Itu kalau ditanya, memang sebagian masyarakat tidak mengetahui. Ini kata guru saya. Tapi kalau kita teliti kembali, itu semua ada dalilnya.
ada dalilnya, tapi dalilnya palsu, tidak sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak nyambung dalilnya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin ada buku bagus ya, karangannya Ustadz siapa? Abdul Hakim bin Amir Abdad. Beliau menulis hadis-hadis palsu dan dhaif populer, ada 2 jilid ya. Nah itu silakan dibaca-baca. Ya, jadi itu masyarakat kita kaum muslimin itu terjebak di tadi. Kalau ada muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam urusan agama, entah karena tidak ada dalilnya, sebabnya yang kedua adalah karena dalilnya palsu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Thaibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu yang pertama tadi ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah baik dari sisi rububiyah itu hal-hal penciptaan ya, ataupun uluhiyah, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wasifat, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin ma'rifatullah yang benar, mengenal Allah yang benar, pelajari tadi. Ada namanya rububiyah, uluhiyah, dan asma wasifat. Nah, sekali lagi saya ulangi, kalau ingin ma'rifatullah yang benar, pelajari yang tadi itu, rububiyah, uluhiyah, asma wasifat. Kalau cuma pelajari satu misalnya, rububiyah saja, mesti tidak benar nanti hasilnya itu. Atau yang dipelajari uluhiyahnya saja juga sama, atau yang dipelajari al-asma wasifat juga sama. Jadi ketiga hal ini harus dipelajari, rububiyah, uluhiyah, al-asma wasifat, agar ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul kita betul-betul benar ya, betul-betul benar. Kemudian yang kedua, ilmu itu juga harus mengetahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui agama yang kita anut ini, yaitu agama Islam, bil adillah, dengan dalil. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Tadi kan ada 4 ya. Di awal beliau menyebutkan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Kita wajib mempelajari, mengetahui 4 hal. Tadi sudah yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua adalah kata beliau al-amalu bihi. Jadi setelah kita tahu ma'rifatullah, kita tahu ma'rifatun nabi, kita sudah kenal Islam, maka yang kedua adalah al-amalu bihi. Kita harus mengamalkannya. Tauhid misalnya, kita udah yakin kita sudah mantap tauhidnya, sudah belajar baik dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, tapi masih takut besok saya makan apa ya, seperti itu contohnya. Sudah belajar misalnya tentang Nabi SAW, belajar biografinya, belajar sabda-sabdanya, petunjuk-petunjuknya ya, tapi tadi contohnya misalnya ada tamunya datang ya, dibiarin tamunya gitu ya, tidak dikasih minum, tidak disungguhkan. Padahal Nabi SAW itu kalau ada tamu itu, kalau ada kambing itu disembelih ya, disungguhkan. Nah, saking beliau memuliakan tamu, makanya beliau bersabda, tidak beriman atau tidak sempurna ya, mohon maaf, tidak sempurna iman seorang kalau dia ini tidak memuliakan tamunya. Jadi kaitannya dengan iman. Jadi amal itu kaitannya dengan iman. Kemudian kita telah tahu Islam dengan dalil-dalilnya. Misalnya sudah tahu tentang wajibnya membayar zakat. Sudah tahu ini, dalilnya juga sudah tahu. Nah, tapi tidak diamalkan. Makanya di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ingin memberikan peringatan ya, pengetahuan kepada kita, kalau kita ini sudah punya ilmu,
maka kita harus mengamalkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita amalkan, apa yang harus kita lakukan? Beliau berkata, ad-da'watu ilaihi, kita ajak orang ya untuk kepada ilmu tersebut. Ya. Bukan kepada yang lain ya, bukan kepada yang lain. Jadi mengajak orang kepada ilmu. Tahu tentang Allah berarti mengajak orang kepada Allah. Tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang kepada Nabi. Berilmu tentang Islam dengan dalilnya, kita ajak orang juga berilmu dengan Islam, tentang Islam dengan dalilnya. Jadi mengajak orang kepada ilmu. Ya, bukan mengajak orang kepada partai atau ormas atau yayasan atau apa lagi namanya. Ya sejenisnya. Jadi betul-betul kita ajak orang itu kepada ilmu, kepada pengetahuan tentang Allah, kepada tauhid, kepada agama yang benar ini. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah. Jadi menyeru kepada syariat Allah, kepada agama Allah, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi enggak nyeru orang untuk ayo gabung nih di komunitas Mekah misalnya, enggak. Tetapi mari kita beribadah, bersyariat, beragama dengan Islam. Maka kita juga harus demikian dalam rangka mengikutinya. Harus mengajak orang-orang, mengajak kaum muslimin itu atas dasar ilmu. Yang mengajak mereka kepada ilmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mengajak-ajak ini ad-da'watu ilaih, mengajak orang ini mesti ada tantangannya, ada rintangan, ada gangguannya. Ya, ada gangguannya. Makanya beliau menyebutkan secara terpisah hal yang harus diketahui juga. Kata beliau, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, yaitu sabar terhadap gangguannya. Gangguan terhadap tadi mengajak-ngajak orang. Termasuk juga bersabar ketika beramal. Jadi sabar itu mengikat semua sisi ibadah. Ya, sholat ada gangguannya nih, harus sabar. Meninggalkan perkara-perkara yang haram juga itu mesti ada godaannya, ada bisikan-bisikannya. Nah, itu juga harus sabar. Terlebih ketika kita sedang ad-da'wah ilaihi, mengajak orang. Misalnya ini ada orang gak suka, ya itu biasa, sudah biasa. Jangankan panitia kajian ya. Nabi SAW sendiri yang sudah dinobatkan khairul anam, sebaik-baik manusia, sayyidu ibni Adam, pimpinannya seluruh manusia. Itu saja ada yang tidak suka, apalagi dengan panitia kajian. Itu sudah biasa. Jadi kalau ada orang nggak suka, kalau ada orang nggak suka terhadap orang yang mengajak kepada agama Allah, kepada syariat Allah yang benar, yang murni, ada orang nggak suka, itu hal yang biasa. Kita punya sejarah, ya, sejarah umat Islam atau sejarah kelompok Islam murni ini sudah ada dari zaman dulu. Sahabat, tabi'in, kemudian atba'ul tabi'in, kemudian generasi-generasi berikut selanjutnya, itu sudah ada sejarah bagaimana mereka juga ditentang, ditolak. Itu sudah biasa. Makanya sekarang misalnya ada orang nggak suka dengan panitia kajian yang panitia yang menyelenggarakan kajian Islam murni. Kemudian ada orang nggak suka, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Bahkan mungkin nauzubillah ya, karena kita alhamdulillah di Indonesia ini bebas selama ajaran-ajaran kita ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita bebas menyampaikan hal-hal yang baik agama ini, Al-Quran, Sunnah. Dulu pernah kita punya sejarah, jadi Islam yang murni ini, atau kalau kita mau sebut secara spesifik lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini punya sejarah yang sangat menyedihkan.
Menjadikan bagaimana maksudnya? Dulu kita punya imam, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi beliau ini diblokir, bahkan di dalam penjara. Jadi tidak boleh berdakwah, menyampaikan ilmu itu tidak boleh. Jadi maksud saya adalah di dalam ad-da'watu ilaihi, sabar ini penting. Ya, sabar ini penting karena apapun yang kita rasakan sekarang, kondisi apapun yang kita lihat pada zaman kita ini sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Ya, jadi tidak perlu merasa sendirian. Ya, oh dulu kita juga didemikiankan. Dulu Imam Ahmad juga demikian dan para murid-muridnya dan kaum muslimin secara umum yang berpemahaman lurus ahlus sunnah wal jamaah memang begitu. Memang begitu. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil ini penting ya. Yang tadi Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan, pertama al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, sabar, itu ada dalilnya. Dalilnya adalah kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, wal 'asr, demi masa. Ada yang mengartikan demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan merugi. Nah, jadi insanun lafi khusrin. Jadi manusia itu betul-betul dalam keadaan merugi. Jadi semuanya kita ini termasuk yang merugi. Illal ladzina amanu, ada kecualinya ya, pengecualiannya. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasihati di dalam perkara kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran, urusan kesabaran. Jadi ini dalilnya kenapa kita harus berilmu, kenapa kita harus beramal, kenapa kita harus berdakwah, dan juga kenapa kita harus sabar. Baik, ad-da'watu ilaihi, balik ke ad-da'watu ilaihi ya. Ad-da'watu ilaihi ini termasuk yang individual ya. Misalnya nih kita melihat misalnya kita punya anak nih, ayo anak kita sholat, itu udah bagian dari termasuk ad-da'watu ilaihi, mengajak anak kita untuk kebaikan. Jadi nggak harus bentuk komunitas dulu terus gini, bentuk perkumpulan dulu harus ada ketuanya, enggak. Jadi ad-da'watu ilaihi ini bisa dilakukan kapanpun ya. Sebagian sekarang ada yang memahami ad-da'wah itu harus komunitas, harus bentuk jamaah besar, harus ini dulu, tidak ya. Jadi kita mengajak orang itu juga termasuk ad-da'watu ilaihi. Kita melihat kemungkaran, kita tegur, itu juga termasuk ad-da'watu ilaihi. Jadi nggak harus komunitas, rombongan, atau mungkin bareng-bareng naik motor misalnya ya, naik motor 10 keliling seperti itu. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi ad-da'watu ilaihi tidak, maknanya tidak seperti itu. Maksudnya kita mengajak meskipun kita sendiri, anak kita sendiri atau istri kita, tetangga, orang tua, teman, itu termasuk ad-da'watu ilaihi. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullah taala menukil perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menukil perkataan Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i memberikan komentar terhadap ayat atau surat tadi, yaitu surah Al-Asr, wal asri sampai seterusnya. Kata beliau, Al-Imam Syafi'i berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi, atas ciptaannya, kecuali surat ini, lakafathum, maka sungguh surat ini telah mencukupi mereka. Nah, jadi saking luasnya, saking mendalamnya makna dari surah Al-Asr tadi, ayat 1 sampai 3. Maka seandainya surat ini aja yang turun, itu cukup sudah. Nah, ini beliau menukil perkataan Al-Imam
Asy-Syafi'i. Kemudian masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga menukil perkataan Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di dalam babul ilmi, bab ilmu sebelum amal atau sebelum berkata-kata dan sebelum berbuat. Jadi ini menguatkan hal yang pertama. Hal yang pertama tadi kan adalah ilmu. Jadi ini penguatannya, ini ada perkataan dari ulama yaitu Imam Al-Bukhari, dan kita sudah kenal ya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, dalil atau ayat yang menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ayat yang berbunyi ketahuilah, berilmulah kalian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan mintalah ampun atas dosa-dosa kalian. Maka apa kata Imam Bukhari di sini? Fabada abil ilmi. Maka di sini Allah mengawali dengan kalimat i'lam, berilmulah kalian. Maka di sini pentingnya ilmu. Qoblal qauli wal amal. Kemudian beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menambahkan qoblal qauli wal amal. Jadi sebelum kalian berkata, sebelum ngomong, sebelum beramal, itu berilmu dulu, ketahui tentang ilmunya. Baik. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keempat hal ini menjadi penting, menjadi wajib kita pelajari dan kita ketahui agar kita ini benar-benar sebagaimana tadi firman Allah, bukan termasuk manusia yang merugi. Dan semoga kita semua di sini termasuk hamba Allah yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar ya dari azab siksanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga berjumpa di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.